Halo semua, jadi kali ini kita akan mereview drone DJI Mini SA. Jadi DJI Mini SA ini secara kualitas dia berada di atas DJI Mini 1. Kemudian dia di bawah DJI Mini 2. Karena motor, kemudian propeller dan bodi luarnya ini juga sama digunakan di DJI Mini 2. Kemudian untuk remote-nya ini sama seperti yang digunakan di DJI Mini 1. Nah, untuk penghubungnya ini masih menggunakan USB ya, dari handphone ke drone-nya. Sementara untuk DJI Mini 2 itu dia sudah menggunakan teknologi OcuSync ya, ini benar. Itu jadi dia distance terbangnya ini lebih jauh daripada DJI Mini 1 dan DJI Mini SA ini. Kalau klaim dari DJI-nya ini, DJI Mini SA ini bisa terbang sampai jarak 4 km ya 4 km. Kalau nggak salah yang DJI Mini 2 ini itu bisa sampai 10 km kalau tidak salah. Nah, tapi saya sendiri juga nggak berani untuk nerbangin sampai jarak sejauh itu. Mungkin hanya 500 meter sampai 1 kilo aja. Karena untuk posisi drone-nya ini tidak terlihat, untuk pemula seperti saya agak ketar-ketir untuk menerbangkan ke distance yang lebih jauh. Seperti itu. Untuk yang pertama kita buka remote-nya seperti ini. Dan ini untuk kabel kita bebaskan dulu. Kemudian kita buka antena. Oke, jadi seperti ini cara menghidupkan remote-nya, yaitu tekan 1 kali kemudian langsung tekan tahan. Oke, jadi sampai bunyi seperti itu. Kemudian untuk drone-nya ini sama juga, kita klik sekali sampai lampunya seperti ini, kemudian klik tahan. Nah, sampai bunyi krek seperti itu. Oke, jadi kemudian kita buka di DJI Fly-nya, kita sambungkan ke kabel. Oke, langsung terhubung. Oke, jadi untuk menerbangkan si drone ya, ini ada bisa 2 opsi ya. Yang pertama itu kita klik tombol yang di kiri ini, klik sekali kemudian klik tahan, drone-nya kemudian akan naik. Ya, ini untuk take off ya. Oke, cukup mempermudah ya bagi kita yang pemula. Kemudian untuk landingnya pun dia juga bisa pakai tombol yang sama. Jadi ini diklik sekali kemudian tekan tahan. Nah, saat turun bisa kita gerakan sesuai posisi ya, di posisi yang aman ya, seperti ini teman-teman. Jadi untuk cara yang kedua menerbangkan drone-nya, bisa kita tekan joysticknya ke dalam seperti ini ya. Oke, drone-nya menyala dan di handphone ada suara take off. Kita arahkan joystick yang kiri ke atas. Oke. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada apa aja sih di DJI Mini SA ini? Ini untuk kualitas kamera bisa mencapai 2,7K 30 fps atau 1080p sampai 60 fps. Tapi saya lebih sering pakai 2,7K 30 fps. Kemudian di sini ada beberapa menu keselamatan, kendali kamera transmisi. Ini bisa kita atur juga untuk ketinggian maksimal, jarak maksimal,
kemudian mode penerbangan, posisi ini mode normal ya, kemudian sport untuk mode yang kita sudah pro lah istilahnya, kemudian change mode. Nah ini bisa kita atur juga penyesuaian gain dan exposure. Nah ini, tapi karena saya agak kurang paham, akhirnya saya pilih yang auto saja. Main di sini kita bisa ada fitur garis kisinya ya. Setelah itu ada rasio hasil perekaman, ada 4:3 dan 16:9. Cek. Oke, jadi kali ini kita akan memulai mereview sebuah fitur-fitur yang apa aja yang ada di dalam DJI Mini SE. Yang pertama itu kita ada mode droning. Jadi ini nanti syutingnya bakal naik ke atas, kemudian saat bergerak ke atas juga akan bergerak ke belakang, jadi dia seolah-olah bergerak 45 derajat. Oke, jadi kita klik start, kita klik tanda plus ya, sudah terblok untuk targetnya. Kemudian kita tinggal klik start lagi. 3, 2, 1. Kemudian yang kedua ini ada rocket. 3, 2, jadi mode ini 1. nanti si drone akan naik ke atas, kemudian kita sebagai target akan berada benar-benar di bawah dia. Ini seperti launcher roket ya. Oke, karena gangguan sinyal kita klik X. Kemudian mode ketiga yaitu ada circle. Nah, ini jadi nanti pesawat yang mulainya dari jarak seperti ini, dia akan memutar 360 derajat, kemudian kembali ke posisi semula. Oke, kita tinggal klik plus. Nah ini bisa kita pilih untuk kanan kirinya, kemudian kita start. 3, 2, 1. Untuk mode seperti ini, teman-teman pastikan agar tidak ada halangan di sekitar pergerakan drone. Jadi drone akan bermanuver dengan aman. Oke, 9. Ya, kembali ke posisi semula. Kemudian yang keempat ada mode helix. Nah, ini seperti mode circle, tapi bedanya dia nanti akan naik ke atas juga. Jadi kalau mode circle dia bergerak tetap di ketinggian seperti itu, tapi di mode helix dia akan bergerak memutar, juga akan bergerak naik. Oke, kita pilih target dulu, pastikan kanan kiri tidak ada halangan, kemudian kita klik start. 3, 2, 1. Kemudian untuk kameranya bisa kita gerakkan menggunakan tombol yang berada di kiri depan ini untuk turun dan juga naiknya. Ini bisa kita atur dari sini. Kemudian untuk kesimpulan, untuk DJI Mini SE ini menurut saya cukup worth it ya, di harga 6.300.000 untuk membeli sebuah drone seperti ini, dimana untuk kualitas perekaman videonya ini sudah cukup bagus, kualitas terbang dia juga sudah cukup stabil,
Kemudian dari fitur-fiturnya dia juga banyak, ada beberapa mode. Kemudian untuk manual perekaman kita bisa atur sendiri, seperti pencahayaan seperti itu. Kemudian kontrol dari remote-nya ini juga menurut saya sangat mudah ya, bukan sangat mudah, cukup mudah bagi pemula itu. Kemudian apa lagi, kemudian untuk keluhan menurut saya ini ya, distance-nya yang kurang jauh. Jadi memang dia penghubung untuk sinyalnya ini masih menggunakan sinyal wifi, jadi distance-nya mungkin nggak terlalu jauh ya. Jadi saya pernah nyoba menerbangkan di jarak 400-500 meter itu sinyal sudah terganggu, udah patah-patah di aplikasi DJI Fly-nya. Kemudian untuk keluhan mungkin tidak ada. Kemudian pesan saya adalah ketika bermain drone ini teman-teman harap hati-hati, karena selain dari keselamatan drone-nya, kita juga harus memperhatikan situasi di sekitar ya. Seperti saya ini main drone-nya di wilayah yang lapang, apalagi buat teman-teman yang main drone ini di kawasan yang padat penduduk. Jadi hati-hati, siapa tahu ada kendaraan atau ada orang yang lewat. Ini kita juga harus menjaga keselamatan orang lain. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.